Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagi calon mekanik, para pemula, saya akan membahas mengenai baut yang sering kita gunakan di dalam kendaraan sepeda motor khususnya. Kita coba supaya cepat. Ini saya beli di toko bahan bangunan, ya, toko besi. Baut kasar, ya, baut kasar warnanya hitam seperti ini, murinya juga hitam, ya. Nah, ini jadi bagaimana cara membaca, yang kedua bagaimana cara mengukurnya baut kasar ini. Kalau ditanya apa sih fungsi baut, baut itu adalah untuk mengikat, ya, atau menyatukan dua media atau bahan, dua media atau lebih, jadi untuk mengikat, ya. Nah, ini baut kasar, yang ini baut halus, ya. Yang sering kita gunakan warnanya cerah, ada keemasan, ada silver biasanya. Ini yang umum sajalah yang kita bahas, ya, yang sering kita pakai. Nah, sekarang bagaimana baut kasar ini? Seperti ini, baut kasar, ya, notasinya W, ya, white wood. Kemudian ini saya coba gambar, ya, menggambar kira-kira ini baut dan ini kepalanya, ya. Coba dikeluarkan, Nah, ini kepala baut, ini badan baut atau batang baut, dan ini dratnya. Satuan W itu menggunakan satuannya inci, ya, notasi W menggunakan satuannya inci, ya. Kemudian kalau dilihat di penggaris atau sigmat, warnanya merah 0, 1. Kalau diteliti ternyata dibagi 8, ya. Jadi satu ini itu dibagi 8. Ada lagi yang kecil-kecil dibagi lagi, jadi bagi 16, ya. Dibagi 2 lagi, yang 8 itu ada, tapi yang kita pergunakan ini, ya, inci, yang ini sentimeter. Kalau senti beda, senti itu 1 senti menunjukkan 10 mili, kalau 1 in dibaginya 8, ya. Nah, kita lihat cirinya itu menggunakan notasi W. Nah, kemudian kita coba ukur, ya, menggunakan kunci pas, ya. Nih, ya, menggunakan kunci pas. Ini baut 10 katanya, ini salah, ya. Ini walaupun jarang dipakai, dibahaslah mengenai. Kemudian ada satu lagi, ya, ini baut 12 karena menggunakan kunci 12, ya, kunci 12. Nah, ini salah kaprah lah, ya. Jadi menyebutkan itu salah, ya. Ini baut kasar, yang ini baut halus. Kemudian dari baut ini penampangnya lingkaran, kalau kita garis tengah disebutnya diameter, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Tadi menggunakan kunci pas, ternyata tidak tepat menyebutkannya, ya. Kita coba diukur, boleh menggunakan jangka sorong, boleh menggunakan penggaris seperti ini, ya. Satu saja, dicoba yang kecil, ya. Begini boleh, ya. Nah, ini yang pertama yang ditanyakan itu diameternya. Nah, ini, ya, kalau penggaris mungkin begini, gitu, ya. Kita lihat sekarang ini yang baut kasar, ya. Ukuran ini yang atas, kalau yang bawah itu senti gitu, ya, mili. Ini
ternyata nolnya di posisi 2 sekat ya, yang dibagi 8 di posisi ini nolnya itu ya, berarti 1 2. Jadi menyebutkannya ya, baut ini adalah setelah diukur ternyata ada 2 dari seluruhnya 8, maka disebut 2/8. Tapi secara matematik bisa diperkecil lagi, yaitu 1/4 dibagi 2, 1 bagi 2 4, 1/4. Jadi baut kasar ini kodenya adalah 1/4 W gitu ya, 1/4 W kali. Nah, kemudian diukur, kita ambil 1 in. Nah, ini 1 in ya, 1 in 0, 1 ini nolnya ya, nolnya ini, nah yang atas ya 0. Setelah diukur gini, ada berapa trip, berapa puncak ya, ada berapa ininya, katakan sajalah saya sudah hitung, walaupun kurang mendalami baut kasar ini, dihitung itu ada 18. Jadi beda, kalau ini kalau tidak salah ada 20-an, jadi sedikit sekali bedanya ya. Kali 18, ini dratnya, kali lagi ya, kali lagi ya, kali panjangnya. Panjangnya boleh diukur begini. Mengukur panjang yaitu dari ujung sini sampai ujung sini ya, dari ujung sini sampai ujung sini. Panjangnya boleh begini ya, atau boleh menggunakan ini, panjangnya 1,5 ya, sini 1,5 in ya, jadi 1,5 in. Nah, itu pakai strip 2 lah ciri in ya. Nah, ini kode daripada baut ini, cara menulisnya. Tapi kalau beli di toko bagaimana? Ini diabaikan. Kalau beli di toko, beli yang 1/4 ya, kali 1,5 in. Jadi ini, nah contoh baut ini ya, baut kasar ini. Selesailah ini untuk baut kasar. Sekarang baut halus. Baut halus yang ini, yang sering kita pakai ya, sering kita gunakan, menggunakan baut halus. Yang mana yang ini ya, biasa untuk luaran ini, untuk luaran spakbor yang di luar-luar. Untuk permesinan harus baja ya, kalau ini yang paling murah lah ya, yang sering kita pakai plat nomor gitu ya biasanya, atau apa saja di sepeda motor ini menggunakan yang ini. Disclaimer dulu ini untuk rekan-rekan yang menempel ori di sepeda motor itu asli ya, asli baja. Jadi hati-hati, jangan tertukar kalau bongkar-bongkar. Usahakan tidak hilang karena cukup mahal kalau yang baja ya. Sampai klip cover itu skrupnya itu baja, logam yang melipatnya baja ya, itu buat cover saja itu baja, bedalah dengan yang di pasaran ya. Oh ya, kalau tidak salah skrupnya saja untuk klip ya, itu klip cover ya, skrupnya saja 5.000. Terus yang plat yang melipatnya 5.000, 10.000 ya. Tapi kalau yang biasa yang beredar di pasaran itu hanya Rp500, di 10 kali lipat ya. Jadi hati-hati untuk rekan-rekan para pemula. Jadi yang menempel ori di kendaraan sepeda motor itu dirawat lah, jangan sampai diganti dengan barang-barang yang murah
sehingga mudah berkarat, mudah selek dan lain sebagainya. Nah sekarang seperti tadi sudah kita coba ukur yang ini. Nah kunci 14 ini, kunci 14 kuncinya ya, kunci pas 14, tapi ini bukan baut 14 ya, bukan. Nah simpan, yang coba yang ini pakai 12 kunci pasnya. Nah ini bau 12 gitu, padahal salah ya. Yang ini bau 10, salah ya. Nah kita coba supaya kelihatan bahwa ini betul ya, kita harus bisa mengukurnya ya. Ukur dulu lah yang besar, jangan sampai diukur kepala. Yang pertama, untuk baut halus ini menggunakan metrik dengan notasinya M ya, notasinya M. Kemudian sama ini bagian-bagiannya, ini garis tengahnya diameter. Di baut halus juga ada 3 macam, ada kasar, ada sedang, ada halus. Yang standar dijual di pasaran adalah yang sedang atau STD ya, standar. Ini standar yang sering kita pakai. Ada yang lebih halus lagi, ada yang lebih kasar lagi. Cara menulisnya dan cara mengukurnya. Sekarang yang diukur yang pertama diameternya. Nah, diameternya 1 cm. 1 cm itu berarti 10 ya, yang ini. Jadi notasinya M, metrik, matrik ya, metrik itu M10 gitu ya, kali. Nah, beda pengukuran trip atau dratnya itu cukup dari puncak ke puncak. Nah gini kecil, atau ini saya gambar 2 diukur gitu ya. Setelah diukur umpamanya 1,50, 1,5 mm, karena banyak yang ini yang dipakai, ini yang sedang ya. Kemudian kali panjangnya. Panjangnya boleh diukur begini ya, menggunakan jangka sorong atau sigmat ya, kira-kira seperti ini ya, atau supaya mudah. Nah segini. Kemudian kita lihat ukurannya berapa. Ini sudah diukur panjangnya, ukurannya 6 cm, berarti 6 cm itu 60 gitu, ya, 60. Diukur dengan ini juga bisa sama ya, diukur. Nah nolnya sini, 6 cm pas ya, 6 cm itu. Jadi 6 cm itu berarti 60 mm. Yang ini di sini. Coba lagi yang kedua, kita ukur diameternya. Nah, ini diameternya, diameternya itu 8. Jadi ditulisnya M8 kali, diukur umpamanya antar puncak-puncaknya atau puncak tripnya atau gangnya itu umpamanya 1,5 atau 1,5 mm kali panjangnya. Boleh diukur begini dari sini ya, dari ujung kepala 3 cm pas ya. Berarti 3 cm itu 30. Nah, yang ini sini. Coba lagi yang ini. Coba diameternya. Ya. Oh, 6 ya. Yang senti ukurannya yang bawah ternyata 6 mili. Berarti ditulisnya M6 kali, diukur puncak-puncaknya. Atau inilah ya, diukur umpamanya 1,5 ke 1,5 mm kali panjangnya. Panjangnya 2,5, 2 cm setengah itu berarti 25 mili. Nah, ini yang ini sama seperti tadi, yang ini diabaikan ya, diabaikan.
yang ini diabaikan. Jadi cara menulisnya M10 kali 60. Kalau beli di toko yang ini ya. Kemudian M8 kali 30, M6 kali 25. Nah, ini kalau beli di toko itu jadi tidak menggunakan atau menyebutkan kunci pasnya ya, karena ditanya itu M berapa ya atau W berapa gitu. Nah, ini ya, kalau beli di toko cukup bawa ini ya. Bagaimana kalau ingin bautnya yang bagus di toko baut umpamanya ya, beli M10 kali 60 tapi yang baja. Nah, itu berarti udah bagus. Di sini ditulisannya juga pakai angka 8.8 atau 8.8 dan sebagainya ya. Ada agian boring itu ya. Itu baja sangat keras sekali. Nah, ini kalau yang standar begini cukup ini. Kalau yang bagus tinggal bilang saja ingin membeli yang baja gitu. Jadi menggunakan baja warnanya agak hitam biasanya, tapi hitamnya tidak seperti ini ya. Hitamnya hitam mengkilap gitu. Ciri bajanya itu seperti bor lah, seperti mata bor. Nah, itu cara menulis dan bagaimana cara mengukur ya. Jadi kita bisa menyimpulkan sebetulnya di sini. Kalau baut 14 padahal ininya 10, Pak, jadi 14. Nah, ini dari sini ke sini di kepala baut itu dilebihkan 2 mili. Dari badan baut sampai ujung kepala baut dilebihkan 2 mili. 2 mili ini ditambah 2 mili ini jadi jumlahnya 4 mm. Ditambah ini 10 mm, maka jadi kunci 14. Jadi mudah. Kunci 14 berarti dikurang 4. Jadi M10. Kunci 12, jangan menyebutkan baut 12. Kalau kita bayangkan ini kunci 12 kurangi 4. Jadi M8 kali panjangnya berapa. Yang ini jangan kunci 10, jangan baut 10. Ini pakai kunci 10. 10 dikurang 4, 6. Jadi M6 kali 25. Nah, itu dipatokannya dikurang 4. Mungkin ada kekhususan pada tutup oli mesin ada 17. Biasanya jarang ya. Biasanya jarang menggunakan ukuran-ukuran ganjil. Kalau saya waktu kecil, ukuran ganjil itu dipergunakan untuk sepeda. Biasa zaman dulu ya. Sepeda itu ukuran 13, 11, 9 ya. 17. Jadi aneh di motor juga ada 17. Saya ingat waktu kecil suka bongkar-bongkar sepeda, itu yang ganjil itu biasanya untuk sepeda kayu ya. Nah, itu sekelumit bagaimana cara-cara membaca ukuran baut dan sekaligus bagaimana cara mengukurnya. Nah, itu sekilas saja karena ada baut-baut khusus kesananya buat industri ya. Biasanya kalau baut kasar mah tukang-tukang elas belinya di toko bahan bangunan. Saya dikasih ini ya, baut kasar itu. Tapi saya kalau lihat ini paling halus ya. 18 strip atau 18 gang, 18 ulir dalam 1 in ya. Jadi agak halus, beda 2 lah kalau tidak salah. Ini diukur ada 20 ya, hampir sama gitu. Berarti ini paling halus. Ada yang lebih kasar lagi ya. Secara khusus untuk mesin-mesin industri biasanya tukang elas itu untuk tower ya, tower air, tower HP biasanya menggunakan ini yang kasar-kasar seperti ini. Kalau yang mesin-mesin berputar biasanya menggunakan baut-baut yang halus.
Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.